London, di penghujung abad ke-19 bukanlah kota yang kita kenal hari ini. Di balik kemegahan istana dan kemilau bangsawan ada sisi kelam yang jarang dibicarakan. Di distrik Whitechapel, kabut turun tebal hampir setiap malam. Lampu jalan yang redup tidak mampu menembus kegelapan yang menggantung, dan jalanan basah sering dipenuhi suara langkah yang tergesa dan bayangan yang tak dikenali. Kemiskinan, penyakit, dan ketidakpedulian pemerintah membuat wilayah ini menjadi tempat terakhir yang ingin dikunjungi siapapun, terlebih saat malam menjelang. Namun, semua berubah ketika ketenangan yang rapuh itu dipecahkan oleh kabar mengerikan. Satu persatu, perempuan-perempuan dari kalangan paling bawah ditemukan tak bernyawa di ganggang gelap. Tubuh mereka menjadi pesan diam dari seseorang yang tidak terlihat. Kepanikan pun menjalar. Warga mulai saling curiga. Polisi dikecam karena tak kunjung menemukan pelakunya, dan media, mereka menggambarkannya sebagai sosok bayangan yang menyelinap di antara kabut, memberikan nama yang akan menggema dalam sejarah, Jack the Ripper. Siapa dia? Mengapa ia memilih korban-korban yang tak berdaya itu? Apakah ini hanya tindakan brutal semata, atau ada pesan tersembunyi dalam tiap aksinya? Yang jelas, malam-malam di Whitechapel tidak pernah lagi sama. Ketakutan bukan lagi bayangan, ia menjelma nyata dan menyusup ke dalam jantung masyarakat. Bahkan mereka yang tak percaya tahayul mulai bertanya-tanya, apakah yang sedang menghantui kota ini benar-benar manusia? Whitechapel bukan tempat bagi mereka yang punya harapan besar dalam hidup. Di sana, lorong-lorong sempit dipenuhi deru napas orang-orang yang hidup dari hari ke hari. Rumah-rumah petak berdinding kayu berderet rapat seperti tak ingin memberi ruang bagi cahaya. Anak-anak tidur di lantai-lantai basah. Pria mabuk tergeletak di gang, dan perempuan, terutama mereka yang tak memiliki keluarga atau suami, seringkali terpaksa menjual dirinya demi sekeping roti atau tempat berteduh semalam. Di lingkungan inilah, korban-korban Jack the Ripper muncul satu persatu. Mereka bukan bangsawan, bukan wanita yang ditulis dalam surat kabar karena kecantikan atau prestasi. Mereka adalah perempuan yang bahkan sering tak dipedulikan oleh tetangganya sendiri. Dunia hanya memperhatikan mereka saat tubuh mereka ditemukan tergeletak tanpa nyawa, menjadi simbol kepanikan dan kegagalan aparat. Mereka memiliki nama, kisah, dan luka hidup yang tak pernah dimuat dalam buku sejarah. Mereka adalah manusia yang bernapas, tertawa, menangis, dan berjuang, sampai akhirnya diambil oleh seseorang yang menyimpan kebencian yang tak dapat dijelaskan. Masyarakat kelas atas London mengutuk peristiwa ini dengan rasa takut, tapi sedikit dari mereka benar-benar peduli pada siapa korban-korbannya. Ironi terbesar dari kasus Jack the Ripper adalah korban-korbannya menjadi penting, karena cara mereka mati, bukan karena kehidupan mereka yang penuh penderitaan. Rasa takut merayap ke seluruh penjuru kota, dan bagi banyak perempuan miskin di Whitechapel, malam kini bukan hanya saat untuk menghindari dingin dan kelaparan. Polisi mulai berpatroli lebih sering, tapi bukannya rasa aman, justru kecurigaan yang makin tumbuh. Jalanan yang sudah sunyi di malam hari menjadi lebih lengang. Pintu-pintu ditutup lebih awal, dan setiap suara langkah menjadi bayang-bayang teror yang menyesakkan dada. Otoritas kota London menghadapi tekanan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Pers mengangkat cerita ini ke halaman utama, menjadikannya semacam pertunjukan horor bagi publik luas. Setiap kejadian baru memicu kehebohan, bukan hanya karena rasa takut, tetapi karena kesadaran bahwa pelaku masih ada di luar sana, bebas dan mungkin mengamati semua kekacauan ini dari kejauhan. Polisi mulai dibanjiri surat-surat dari publik. Banyak yang mengaku melihat sesuatu, mendengar suara, atau mengenali orang mencurigakan. Tapi laporan itu saling bertentangan. Bukannya membawa kejelasan, justru menciptakan hutan informasi yang tak bisa disaring. Beberapa surat bahkan dikirim oleh orang yang mengaku sebagai pelaku. Salah satunya ditulis dengan tangan merah dan ditandatangani dengan nama Jack the Ripper. Nama ini kemudian tersebar luas, menjadi ikon horor, lebih menyeramkan daripada wajah siapapun. Sementara itu, petugas yang bekerja di lapangan, banyak dari mereka tidak pernah menangani kasus seberat ini, yaitu dipaksa bekerja siang malam dengan tekanan yang nyaris tak manusiawi. Mereka memeriksa setiap gang, setiap penginapan murah, menginterogasi ratusan orang.
Tapi tak ada satupun yang benar-benar mengarah pada jawaban. Misteri paling menakutkan dari kasus ini bukan hanya kekejamannya, tapi juga karena siapapun bisa menjadi pelakunya. Ia bisa saja seorang dokter yang tahu cara memotong tubuh dengan presisi. Ia bisa pedagang daging yang terbiasa bekerja dengan pisau. Ia bahkan bisa seorang warga biasa yang setiap hari menyapa tetangga dan membeli roti pagi seperti tak terjadi apa-apa. Banyak teori bermunculan. Beberapa mengatakan ia adalah bangsawan yang mengalami gangguan mental dan melampiaskan kekacauan batinnya pada mereka yang tak bisa melawan. Yang lain percaya ia adalah mantan tentara, terbiasa dengan darah dan kekerasan, tapi tersiksa oleh kenangan masa lalu. Bahkan ada yang yakin pelakunya bukan satu orang, melainkan kelompok rahasia yang punya agenda gelap. Sayangnya, semua teori itu tetap hanya spekulasi. Tak ada cukup bukti. Tidak ada saksi mata yang bisa melihat dengan jelas. Kamera pengintai belum ada. Sidik jari belum menjadi alat investigasi. Dalam gelapnya malam London abad ke-19, pelaku bisa berbaur seperti bayangan lain yang menyelinap di ganggang Whitechapel. Yang paling mengerikan mungkin adalah kemungkinan bahwa pelaku berhenti begitu saja. Bukan karena ditangkap, bukan karena mati, tapi karena ia memilih untuk berhenti. Dan jika itu benar, maka ia telah menang. Ia telah menciptakan legenda yang bahkan polisi tak bisa pecahkan. Sebuah kisah teror yang bertahan ratusan tahun membuat orang masih bertanya-tanya, siapa sebenarnya Jack the Ripper? Waktu terus berjalan dan kota London mencoba melupakan. Tapi luka dari peristiwa ini tidak pernah benar-benar sembuh. Whitechapel tetap menjadi simbol keterlambatan keadilan, di mana para korban hanya diingat lewat kutipan koran dan laporan forensik yang dingin. Tak ada monumen megah, tak ada pengakuan resmi yang benar-benar menghormati siapa mereka sebelum menjadi korban. Para perempuan itu bukan hanya korban kekerasan, mereka juga korban dari sistem sosial yang meminggirkan mereka. Mereka tak diberi perlindungan, tak diberi pilihan. Dunia hanya peduli saat mereka menjadi headline mengerikan. Dan setelah itu, dilupakan kembali seperti mereka tak pernah hidup. Namun, kisah ini juga membuka mata banyak pihak. Kasus Jack the Ripper menjadi titik balik dalam sejarah kepolisian modern. Metode investigasi mulai diperbaiki. Kesadaran publik terhadap perlindungan perempuan meningkat. Dan kota mulai melihat ulang siapa yang mereka abaikan di sudut-sudut tergelapnya. Kisah ini bukan hanya tentang teror yang membungkam kota, tapi juga tentang bagaimana keheningan masyarakat bisa jauh lebih kejam daripada pelaku itu sendiri. Ketika kita menutup mata pada yang miskin, yang lemah, dan yang terpinggirkan, kita memberi ruang bagi kegelapan untuk tumbuh. Hingga hari ini nama Jack the Ripper tetap menghantui dunia. Ia bukan hanya sosok yang menghilang dalam gelap, tapi juga simbol dari ketakutan paling dalam yang bisa muncul dari ketidakpedulian. Ia adalah wajah dari semua misteri yang tak terselesaikan, dari kejahatan yang terjadi ketika masyarakat memilih untuk tidak melihat. Di balik setiap teori yang berseliweran, satu hal tak pernah berubah. Kita tidak benar-benar tahu siapa dia. Dan mungkin itulah yang membuat kisah ini tak pernah mati. Ia bukan lagi sekadar cerita kriminal. Ia telah menjadi legenda, mitos modern, sekaligus peringatan bagi masa depan. Tapi di antara semua yang membicarakan sang pelaku, terlalu sedikit yang mengingat para korban. Mereka, perempuan-perempuan yang diabaikan oleh zamannya, kini hanya jadi potongan nama dalam sejarah. Namun jika kita benar-benar ingin belajar dari masa lalu, maka kisah mereka harus diangkat kembali. Bukan hanya sebagai korban, tapi sebagai manusia yang pernah hidup, mencintai, dan bermimpi. Jack the Ripper mungkin tak pernah ditemukan, tapi kita bisa memastikan bahwa kegelapan seperti itu tak tumbuh kembali dengan cara memperhatikan yang terpinggirkan, melindungi yang rentan, dan tidak pernah membiarkan suara-suara mereka tenggelam dalam bisu kota yang terlalu sibuk untuk peduli. Jika kisah ini menggugahmu dan kamu percaya bahwa sejarah tidak boleh dilupakan, tetaplah bersama kami di Biografi Kilat. Tekan subscribe dan mari terus menggali kisah-kisah yang mengubah dunia. Karena di balik setiap nama ada pelajaran yang menanti untuk diungkap.